8A. Hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran karena situasi dan kondisi kita tidak dianjurkan untuk bertemu secara langsung atau bertatap muka, tetapi kita dapat belajar melalui video pembelajaran yang Ibu buatkan untuk kalian hari ini. Siapkan alat tulisnya dan perhatikan dengan baik video ini. Kemudian simaklah penjelasan Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami masih boleh diberi kesempatan untuk dapat belajar hari ini, meskipun kami berada pada masa-masa pandemi COVID-19. Berkati kami Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar mengenai iman dan pengharapan. Tolong kami agar kami dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru kami, dan kami juga sebagai guru dapat menyampaikan materi dengan baik. Tuhan Yesus, kegiatan kami hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Iya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman dan pengharapan. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini yaitu memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam relasi dengan sesama. Dalam kompetensi dasar tersebut ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan pengertian sikap hidup beriman dan berpengharapan. Kemudian dalam pembelajaran kita kali ini juga kita akan dituntun oleh tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama menjelaskan pengertian iman, yang kedua menjelaskan pengertian pengharapan dalam Alkitab, yang ketiga menghubungkan iman dan pengharapan, yang keempat belajar dari tokoh Alkitab tentang hidup beriman kepada Tuhan, dan yang kelima menjelaskan cara memelihara iman. Iya, anak-anak, dari tujuan pembelajaran tersebut berikut ini ada penjelasan tentang iman. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang iman? Nah, kemungkinan besar anak-anak sekalian memiliki konsep atau memiliki pandangan awal tentang arti daripada iman. Mari kita sama-sama melihat apa arti dari iman itu sendiri. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman berarti kepercayaan dalam hal ini yang berkenan dengan agamanya, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, ketetapan hati, keteguhan batin, atau keseimbangan batin. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan dalam Alkitab, kata iman dalam bahasa Ibrani adalah emun. Itu terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-20 dan kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ke-4. Dan kata emun itu berarti kesetiaan. Kemudian dalam bahasa Yunani digunakan kata pisteo yang berarti mempercayai atau menerima sebagai hal yang benar, percaya tanpa ragu sedikit pun, bersandar kepadanya atau berharap penuh kepadanya, mempunyai dasar yang kuat dan teguh. Sedangkan dalam bahasa Latin, anak-anak, di situ digunakan kata
fides atau faith dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu dari beberapa pengertian tentang iman, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa iman berarti berpegang teguh kepada apa yang diyakini atau berketetapan hati untuk meyakini sesuatu karena apa yang diyakini dapat diandalkan dan dipercaya. Nah, dari pengertian iman tentang iman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iman adalah anugerah. Ya, anak-anak, apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu hal yang diberikan oleh Tuhan atau sebuah atau sesuatu yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati setiap orang. Yang kedua, iman itu bersifat dinamis. Bersifat dinamis artinya bahwa iman itu hidup, aktif, dan tidak pasif. Yang ketiga, iman itu tidak pernah berhenti. Artinya, iman akan terus bertumbuh dan diuji keteguhannya selama manusia hidup. Iya, adik-adik, yang berikut arti pengharapan dalam Alkitab. Karena kita belajar hari ini mengenai iman dan pengharapan, maka kita perlu melihat apa arti pengharapan dalam Alkitab. Mari kita lihat bersama-sama, buka Alkitab kalian. Dalam Alkitab kalian tentang Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 menyatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Iya. Dari arti pengharapan dan arti iman yang Ibu sudah jelaskan tadi, maka kita dapat melihat ada keterkaitan erat antara iman dan pengharapan. Oleh karena itu anak-anak, hari ini mari kita melihat secara bersama-sama mengenai hubungan antara iman dan pengharapan. Hubungan antara iman dan pengharapan yaitu iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang percaya dan berharap kepadanya. Dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Iman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Nah, anak-anak, berkaitan dengan hubungan antara iman dan pengharapan juga, kita dapat melihat juga yang pertama itu hubungan antara iman dan pengharapan, yaitu iman adalah dasar bagi pengharapan. Pengharapan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan iman. Iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Iman juga menempatkan manusia untuk percaya kepada Allah, sehingga ia dapat menaruh harap kepada Allah. Kemudian juga yang kedua, iman maupun pengharapan dapat timbul dari membaca firman Allah. Nah, hubungan keduanya ini adalah sama-sama timbul dari membaca firman Allah. Anak-anak, iman dan pengharapan keduanya tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam Alkitab dinyatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam Roma 10 ayat yang ke-17, seorang mengenal Allah dan dipercayai melalui, Ibu ulangi, seorang mengenal Allah yang dipercayai melalui membaca Alkitab. Tidak ada kesaksian lain yang sekokoh Alkitab. Ya anak-anak, kita tahu bahwa kesaksian yang paling kokoh yaitu adalah kesaksian firman Tuhan dalam Alkitab. Membaca firman Allah menuntut seseorang pada pengenalan akan Allah. Mengenal Allah berarti mengenal siapa yang dipercaya. Setelah mengenal, barulah seseorang dapat beriman kepada Allah, lalu menaruh seluruh pengharapan kepadanya. Iya, itu tadi yang Ibu jelaskan mengenai
keterkaitan atau hubungan antara iman dan pengharapan. Mari kita melihat, kita lanjut pada kita harus belajar dari tokoh yang ada dalam Alkitab. Yang pertama, Nuh. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang kita tahu bahwa imannya tidak goyah. Ketika ia disuruh oleh Tuhan Allah untuk membuat bahtera, karena Tuhan Allah akan menghukum bumi dan seisinya dengan air bah. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Nuh tidak tahu apakah air bah itu benar-benar ada atau tidak, tetapi dia berani untuk taat kepada perintah Allah. Kemudian apa yang ia harus hadapi, anak-anak? Ternyata Nuh dalam hidupnya, ketika ia melakukan apa yang difirmankan Tuhan untuk membuat bahtera, dia menghadapi tekanan dari penduduk di sekitarnya. Mereka mengatakan bahwa Nuh itu sudah gila, di mana di tengah-tengah musim kemarau, musim terik yang panjang, dia membuat bahtera yang besar. Itu sangat tidak masuk akal. Tetapi oleh karena ketaatannya kepada Allah dan imannya kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ketika ia berfirman, maka yang difirmankannya adalah benar. Maka Nuh tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk sekitarnya. Nah, kita perlu belajar dari Nuh. Tokoh kedua yang perlu juga kita ambil teladan hidupnya, yaitu tokoh Abraham. Abraham adalah dikenal dengan sebutan Bapak orang percaya. Kita tahu bahwa dalam hidupnya Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan negerinya Ur Kasdim dan pergi ke suatu negeri yang belum dia ketahui. Anak-anak, kita tahu bahwa ketika kita disuruh untuk pergi ke tempat yang belum kita ketahui, di situ pasti ada rasa ragu, khawatir. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham, Bapak orang percaya ini, dia mengambil sikap untuk tetap percaya kepada Tuhan sekalipun ia tidak mengetahui negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Perlu belajar dari perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini memiliki seorang anak yang kerasukan setan. Ia mendengar Yesus berada di dekat daerahnya. Awalnya Yesus tidak mempedulikan wanita itu, tetapi karena melihat keteguhan hatinya, Yesus mengabulkan dan menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan itu. Nah, anak-anak, kita juga dapat menggugah hati Yesus seperti perempuan Kanaan ini. Dia dalam keteguhan hatinya, sekalipun Yesus awalnya tidak mempedulikan dia, tetapi ia terus percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Lalu kemudian Yesus mengabulkan permintaannya dan menyembuhkan anaknya. Betapa hebat ya iman dari perempuan Kanaan tersebut. Ya, yang berikut anak-anak, kita dapat belajar dari tokoh Alkitab, tokoh yang ditulis dalam Alkitab, yaitu seorang perwira di Kapernaum. Hamba perwira ini mengalami sakit keras, di mana ia sangat kemungkinan besar ia akan meninggal dunia. Perwira ini mendengar Yesus memasuki Kapernaum, lalu ia menyuruh orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan hambanya.
karena ia percaya dari kejauhan, Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang sakit keras itu. Wah, luar biasa sekali adik-adik, anak-anak, bahwa iman dari seorang perwira ini dapat menggugah hati Yesus. Ia percaya sekalipun Yesus tidak menyentuh langsung orang yang sakit atau hambanya yang sakit, tetapi ia dengan perkataannya, dengan firman-Nya, sekalipun ia berada jauh daripada orang yang sakit, maka Yesus sanggup untuk menyembuhkan itu. Kita bisa belajar dan mendapat keteladanan hidup bahwa iman daripada seorang perwira di Kapernaum ini dapat juga menjadi pedoman bagi kita untuk bagaimana kita tetap percaya sekalipun saat ini kita tidak melihat Yesus. Nah, anak-anak, yang berikutnya kita juga akan belajar mengenai cara memelihara iman. Ayo kita buka Alkitab kita masing-masing. Di situ kita baca dari kitab Efesus. Perisai iman yang disebutkan di dalam bagian kitab tersebut ditutup dengan sebuah pernyataan, yaitu berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Artinya bahwa manusia beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Nah, anak-anak, kita juga selain kita belajar daripada kitab Efesus tadi, di mana kita harus cara kita memelihara iman, yaitu kita harus terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian ada hal-hal lainnya juga yang harus kita lakukan agar iman dan kepercayaan serta pengharapan kita dapat dipelihara. Yaitu yang pertama, cara-cara kita dalam memelihara iman kita kepada Tuhan, yaitu menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Yang kedua, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Artinya bahwa ketika kita menghadapi krisis kehidupan, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, anak-anak. Kita harus bijaksana bahwa bisa saja persoalan yang kita temukan dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk menyatakan bahwa Ia sanggup mengatasi persoalan kita. Ia sanggup ada dalam posisi atau keadaan kita yang terpuruk sekalipun. Yang ketiga, cara kita memelihara iman anak-anak yaitu tetap menghormati norma sosial masyarakat. Artinya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus mengikuti atau mentaati norma-norma yang sudah ada dalam masyarakat kita. Kita tidak boleh terlalu fanatik tentang kepercayaan atau agama kita dan memaksakannya itu kepada orang lain. Kita tahu bahwa kita hidup dalam negara atau bangsa yang penduduknya majemuk. Oleh karena itu kita tetap menghargai norma sosial yang ada dalam masyarakat kita. Kemudian yang keempat, anak-anak, cara kita memelihara iman yaitu menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Sehebat-hebat apapun kita sebagai manusia, kita pasti ada batasnya. Hanya Tuhan Yesuslah yang sempurna. Dia adalah manusia yang sempurna, yang tidak pernah melakukan dosa. Oleh karena itu, kita harus menerima keadaan kita, keberadaan kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, kita juga terus memperbaharui iman kita agar kita dikuatkan di dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Kemudian yang kelima, yaitu terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Artinya bahwa sebagai remaja Kristen, kita juga harus terus memelihara iman dengan cara kita mendekatkan
Tuhan, seperti yang sudah dikatakan oleh kitab Efesus tadi. Dan kita juga terus membaca Alkitab sebagai sumber kesaksian iman kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Kemudian yang terakhir, cara kita memelihara iman yaitu tetap setia apapun keadaannya. Artinya bahwa iman tidak boleh menurunkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita berada dalam keadaan yang terpuruk, banyak problema hidup yang kita alami, terutama dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang membuat kita galau, kita gelisah, bahkan kita takut dan khawatir. Tetapi ingatlah bahwa kita harus tetap setia apapun keadaannya, karena Tuhan Yesus yang kita imani selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Ibu sungguh berharap kalian dapat dalam kehidupan setiap hari. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu kami sudah belajar banyak hal menyangkut iman dan pengharapan. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat membawa arti dalam kehidupan kami sebagai remaja-remaja Kristen, terutama dapat menguatkan kami, meneguhkan kami untuk tetap percaya dan berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan terus menguatkan iman kami. Kami juga terus memelihara iman kami dengan berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, sehingga iman kami terus diperbaharui dan kami terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri kegiatan kami. Mari Tuhan Yesus, kami telah berhenti untuk belajar melalui video ini, tetapi Tuhan Yesus terus berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini doa harapan kami, ampuni kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita anak-anak, kali ini kita akan diberikan tugas seperti yang Ibu sudah tayangkan dalam slide ini, di mana kalian harus mengerjakan tugas ini dan dikumpulkan minggu depan atau pertemuan depan. Kalian dapat mengambil referensi dari internet atau dapat mencari di Alkitab dan buku-buku pelajaran yang telah kalian ambil dari perpustakaan sekolah. Terima kasih. Pertemuan kita selesai sampai di sini. Salam sehat. Shalom.